Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode sebelumnya sudah ada rencana dan wacana keluarga untuk mempercepat pernikahan Tian dan Misa. Hal itu dipicu karena Tian sudah menyatakan cerai atau menolak Hana, sehingga pihak keluarga terutama Yuda nampak bersemangat untuk segera menikahkan Tian dan Misa secepatnya. Hingga endingnya pernikahan itu benar-benar terjadi hingga membuat suasana cerita makin menyedihkan sekaligus menegangkan. Menyedihkan karena Hana menyaksikan pernikahan Tian dan Misa di media sosial. Sebaliknya pernikahan itu menjadi pernikahan tegang karena Vano mulai beraksi untuk menggagalkan. Lalu apakah pernikahan Tian dan Misa akan bisa sah atau sebaliknya batal? Tentu itulah yang masih menjadi misteri di alur cerita malam ini. Sebab pada kenyataan di balik pernikahan itu Tian dan Misa sama-sama terpaksa karena paksaan kedua orang tua mereka. Sebaliknya, kejadian Tian menceraikan Hana sebelumnya bisa dikatakan tidak sah dengan kejadian Hana sudah mengandung. Jadi pada dasarnya seorang suami tidak sah ketika menceraikan istri dalam keadaan mengandung menurut peraturan agama atau negara. Nah, dari kejadian kali ini pernikahan Tian sudah dilangsungkan untuk ijab kabul. Sementara itu, pihak keluarga yaitu Yuda sengaja melibatkan wartawan untuk meliput dengan harapan bisa viral dan diketahui banyak orang termasuk keluarga Ardi. Hingga endingnya secara tak sengaja Hana akan melihat pernikahan Tian dengan mata kepala sendiri ketika di sebuah tempat. Hana melihat pernikahan tersebut dari salah satu HP milik seorang di sebuah kafe. Hana nampak tidak kuat melihat dan menahan rasa sedih hingga sakit di hatinya. Bahkan Hana mencoba kuat, namun pada endingnya air mata mulai keluar. Dirinya berlari pergi untuk menghindari. Hana hanya bisa mengeluh, menangis dan bergumam dalam hati kalau apa yang dirasakan adalah hancur berkeping-keping melihat Tian menikah lagi. Dari sini terjadi salah paham, terjadi miskomunikasi pasca mereka berpisah karena paksaan kedua orang tua. Sehingga tak heran jika momen dan kejadian tersebut menjadi sebuah penderitaan yang masih dirasakan Hana dan juga Tian sendiri sebagai pasangan yang sudah saling mencintai. Bahkan mereka berdua sudah punya buah hati yang masih dirahasiakan. Sebaliknya, Hana ingin memberikan kabar kehamilan kepada Tian. Akan tetapi dirinya dipaksa dan diancam keluarga untuk menyimpan kehamilan yang dianggap aib sebagai darah daging Tian. Jadi dari situlah salah paham semakin besar, miskomunikasi masih terus terjadi hingga akibatnya Tian dan Hana sama-sama menjadi korban keegoisan kedua orang tua masing-masing karena dendam. Adegan berikutnya, Vano mulai beraksi setelah ancaman sebelumnya tidak dihiraukan oleh Misa supaya tidak menikah dengan Tian. Hingga akibatnya dari adegan ijab kabul akan menjadi momen berdarah hingga suasana menjadi tegang. Pasalnya, Vano menggunakan senjata api dari kejauhan untuk menembak Tian dengan harapan supaya pernikahan itu gagal. Vano ingin menghabisi Tian untuk bisa tetap bersama Misa. Sebab diceritakan peran Vano ini terobsesi sama Misa dan ingin memiliki seutuhnya. Jadi wajar jika obsesi Vano tersebut menggiring dirinya untuk berbuat jahat dengan cara menghabisi Tian ketika pernikahan terjadi. Hingga endingnya Vano mulai melesatkan tembakan dari balik pohon dengan muka ditutup untuk menghindari kecurigaan. Sebaliknya, Tian masih belum menyadari kalau dirinya sudah diincar. Hingga akibatnya yang terkena tembakan tersebut justru Yuda karena ingin melindungi Tian. Nah, dari adegan tersebut rencana Vano gagal menghabisi Tian, sehingga dirinya pergi dengan cara berlari untuk menyelamatkan diri. Sebaliknya, semua orang sebagai tamu undangan nampak panik dan berhamburan hingga membuat suasana pernikahan menjadi kacau.
Apakah itu artinya pernikahan akan gagal atau sebaliknya akan bisa sah antara Tian dan Misa? Tentu untuk kepastian kita saksikan kisah lengkapnya hari ini. Biarpun begitu, dari kejadian tersebut sebenarnya adalah bentuk karma buat Yuda yang memaksakan pernikahan tanpa cinta antara Tian dan Misa, sehingga dirinya yang menjadi korban dan mengalami luka tembak di bagian bahu kanannya. Yuda nampak kesakitan hingga akan dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Sebaliknya, Tian mencoba mengejar untuk menangkap Vano yang memakai penutup wajah. Namun sepertinya Tian gagal karena kemungkinan Vano masih bisa melarikan diri. Tian belum mengetahui identitas pelaku, begitu pula keluarga lainnya. Sebaliknya, Misa sudah mengetahui kalau orang tersebut adalah Vano yang terus mengejar dirinya karena cinta. Jadi pada intinya ketika identitas Vano belum diketahui, maka keluarga Tian akan menyangka dan menuduh orang tersebut adalah orang suruhan keluarga Alvin untuk menghabisi Tian. Makin miris dan menyedihkan permusuhan kedua keluarga sehingga Tian dan Hana menjadi korban keegoisan keluarga masing-masing. Adegan berikutnya, karena tidak bisa menahan kesedihan di hati, kesehatan Hana mulai melemah, bahkan mulai lemas hingga akibatnya jatuh pingsan. Keadaan Hana sangat memprihatinkan karena harus hamil ketika sudah cerai dari sang suami yang masih sangat dia cintai. Posisi Hana saat ini masih disembunyikan di sebuah villa oleh keluarganya. Hal itu dilakukan supaya kehamilan Hana tidak diketahui oleh Tian. Sebab Alvin dan Ira tahu kalau sampai Hana memberitahukan kehamilan kepada Tian, maka mereka akan bersatu lagi dengan cara rujuk. Maka dari situlah awal kejadian di mana pihak keluarga menyembunyikan Hana di tempat terpencil sampai saat ini. Secara bersamaan, Hana terus bertemu seorang pemuda yang selalu ada untuk membantunya. Bahkan bisa dikatakan pemuda tersebut mulai ada rasa suka dan tertarik hingga kasihan dengan kesusahan Hana. Lalu apakah itu artinya Hana dan pemuda yang membantunya akan terjerat asmara? Tentu aja pemuda tersebut akan mulai cinta sama Hana. Namun cinta bertepuk sebelah tangan, karena cinta Hana hanya untuk Tian, bahkan sudah mengandung anaknya. Sehingga Hana tidak akan bisa berpaling dari cinta tulusnya kepada Tian di alur cerita. Untuk saat ini perpisahan Hana dan Tian bisa dibilang perpisahan terpaksa dan sementara. Namun pada ujungnya jodoh yang akan menjawab kalau mereka masih bisa bersatu walaupun itu sulit. Karena takdir jodoh tidak akan bisa dilawan oleh keluarga masing-masing yang sedang bertikai. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.